Islam ini buatan Yahudi ya? Ya, Agama buatan Yahudi ya? ini menurut yang saya baca ya, saya nggak dengar omongan orang, tapi menurut saya baca, kalau kita baca tulisan ini, nah ini bahkan dia nulis nih, ini ada Theophanes the Confessor, nih ada juga, aku juga baru lihat nih, ini buku yang tadi aku baca ya, nih, ini perfect banget sama Muhammad. Astaga. Ya, kenapa saya suka gembar-gemborkan Septuaginta? Karena kalau Septuaginta ini kita bisa tegak lurus gitu sama ajaran Kristus. Ya, bagi teman-teman yang belum familiar dengan Septuaginta, teman-teman bisa nanya ke kita atau juga bisa membaca dari scholarship dari luar negeri ya, gitu. Karena kita sama-sama belajar, bukan berarti saya paling tahu ya. Tapi ini lucunya di sini. Artinya memang ada perubahan teks yang dilakukan sama orang Yahudi, Masoretik teks 1, Masoretik teks 2, Seder Olam, sehingga kesimpulannya ada masa di mana Muhammad itu memang tepat disebut sebagai Mesias karena dia lahir dan menjadi nabi di tahun yang sesuai, perfect fit. Nih. Gitu. Ini kita baca sejarah ya teman-teman ya. Karena memang kan Islam ini kan bersinggungannya sama Yahudi ya Prof ya. Kita lihat juga narasi-narasi di dalam Quran itu Nasrani dan Yahudi. Tidak ada Kristen di situ disinggung. Bang Meta mau dong datanya Bang. Nanti WhatsApp Bang. Oh gampang, tinggal aku kirim. Aku juga yang Prof yang baru. Kirimin ini aja ya. Kalau yang takut nomor HP-nya ketahuan, Telegram bisa atau email. Nah, email. Ku email. Kemarin udah semua yang japri ku email kok kemarin. Ku email, ku Telegram, ku WhatsApp. Gitu. Jadi ingat orang Kristen tuh nggak pernah berbuat jahat sama orang Islam ya. Islam waktu masih jumlahnya cuma 13 orang Islam membela. Nih agak tak tahu ya, kemarin aku juga kaget ya. Orang Islam itu hijrah ke Habasyah, kerajaan Kristen, dirawat, dilindungi ya sama orang Kristen, terus dikembalikan lagi, diberi keamanan, ya bahkan kakeknya Muhammad sendiri itu dikasih 100 ekor unta oleh Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Nah, selama hidupnya Muhammad, tidak pernah ada satupun kerajaan Kristen yang memerangi orang Islam. Nggak pernah. Kalau kerajaan Yahudi perang sama Islam, ada Khaybar. Ya, bahkan orang-orang lain yang ada di Madinah itu banyak orang Yahudi yang diperangi Muhammad ya. Termasuk penyair itu siapa? Penyair yang di Madinah yang terkenal. Mati kan, dibunuh sama kaum muslimin atas perintah Muhammad karena dia mengkritik perbuatan Muhammad. Tapi kalau orang-orang Kristen nggak ada yang pernah ngelawan atau menzolimi orang-orang Islam. Tapi sekarang orang Islam kenapa benci sekali dengan orang Kristen? Kami nggak punya kerajaan loh zaman itu. Di Madinah, di Mekah. Ada nggak kerajaan Kristen di Madinah, di Mekah? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada polis-polis yang seperti Khaybar. Orang siapa lagi namanya? Kinanah itu rabi Yahudi. Huyai bin Akhtab itu rabi Yahudi juga. Mati semua di tangan siapa? Di tangan baginda Rasul. Bahkan istrinya mereka diambil jadi istri sama Muhammad. Namanya Safiyah binti Huyai. Itu sebabnya Ahmad Dhani menggunakan nama Safiyah menjadi nama anaknya dari Mulan Jamila. Tuh. Betul. Tapi orang Kristen nggak ada yang pernah perangin Islam. Islam kenapa benci sekali dengan Kristen? Gitu. Nah, kenapa Muhammad benci dengan Yahudi? Ya karena akhirnya dia ketahuan tadi. Ketahuan dia bukan Mesias. Kalau dia ketahuan bukan Mesias, maka musuh utamanya apa? Musuh utamanya adalah ancaman terbesar buat dia. Itu udah. Itu teori perang itu seperti itu. Yang mana yang paling mengancam itu musuh utamanya. Gitu. Lanjut, silakan teman-teman. Sorry ya kepanjangannya. Mantap infonya. Ini bagus. Nah sama ini Prof, kemarin kan ada juga yang nanya kan, yang tentang batu.
pembuatan apa namanya itu? Apa sih Ka'bah itu kemarin juga ada yang nanyakan itu, cuman Prof lagi nggak ada kan di sini tuh. Nanti kirim aja ya Prof ya, yang sirah Nabawiyah itu. Iya, oke. Allah itu yang dari la, gimana itu Pak Prof? Apa betulkah? Dari la apa bang? Karena aku pernah dengar tuh orang diskusi katanya nama Allah kan yang kita kenal dari al-ilah, tapi ada yang mengklaim bahwa nama Allah itu la lah yang namanya itu kayak alata almana gitu lah. Kalau di Kristen kan al-ilah dari kata Allah itu asalnya dari al-ilah. Tapi aku pernah dengar diskusi orang itu dibilang kata Allah itu dari kata la, L-A-H. Nggak ada bang, nggak ada. Orang Islam orang Kristen Arab itu nyebut Allah ya karena itu artinya sesembahan. Katanya artinya adalah sesembahan, bukan nama kayak nama Agus Bejo Kusnadi, bukan. Itu nama apa ya, gelar bukan nama asli gitu. Itu bukan nama. Kalau Allah Gimana Pak Prof yang Almana, Al-Usa? oh itu berhala. Ada itu nama. Maksudnya itu kan nama kan? Itu berhala. Nah, kenapa orang Kristen manggil Tuhannya Allah, orang-orang Arab, itu karena di zaman itu mereka terbiasa menggunakan, banyak yang daerah Arab itu menggunakan bahasa induknya. Bahasa apa? Bahasa Syria. Ya. Bahasa Syria. Nah, contoh kita ambil ya. Kita ambil dari teksnya, kita berarti perjanjian lama, kalau Syria itu berarti Pesita, betul ya? Iya. Nah, coba kita ambil dari Matius. Ntar. Aduh, bahaya nih kalau kelihatan wajahku ini, nanti ketahuan semua. Kita buka lewat dukrana.com. Dukrana.com. Oke, bentar, matiin aja. Dukrana.com. Ya, hrana.com. Ini kalau mau lihat Pesita, buka di Pesita Tool, klik di sini. Oke. Kata Allah contohnya Matius 1 ayat 23 kan. Di situ ada kata apa? Ada kata Allah di situ ya enggak? Tentang virgin ya. Tentang Bunda Maria ya kalau nggak salah. Sesungguhnya anak itu akan seorang anak darah itu akan mengandung dan namanya adalah Immanuel, artinya tuh. Ya, Matius 1 ayat 23. Ini asal muasal kenapa nama Allah itu dipakai. Nah, itu teman-teman nanti klik di sini ya. Pakai ini pakar bahasanya ya. Kita pakai 3 ini aja. Oke. Nah, terus kalian bisa pilih ini doang ya. Yang bawah ini nggak usah ya, karena kita mau lihat teks aslinya. Kalian klik load verses. Oke. Nah, ini lihat. Ada Matius 1 ayat 23. Matius 23 ayat 1. Matius 23 sih. Tar. Matius 1 ayat 23. Oke. Ini Matius 1 nih ya. Saya ulangin lagi. Nah, ini load verses aja ya, langsung. Nah, teman-teman langsung bisa lihat di sini, lari ke ayat 23 ya. 1, 2, 3 contohnya. Ini bahasa Aram ya teman-teman. Ini bahasa Aram, bukan bahasa Arab ya. Nih. 1 ayat 23. Nah. Oke, ini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Bisa pilih langsung analyze buat ngecek bahasanya. Nah, kata Allah itu berasal dari, ingat, ini ya Allah ya, tadi ya, Tuhan kan.
Immanuel yang artinya adalah Tuhan. Ya enggak? Betul enggak? Ini kan ayat tadi. Ya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Nah, ini ada kata God. Nah, ini abang klik aja nih. 2911 nih. Tulisan Aramnya itu coba lihat Prof, agak gede Prof. Oh, Mirip ya sama bahasa Arab ya. Cuma bedanya nih miring ke kiri. betul. Ya, ini klik aja nih 2911 klik. Nah. Oke. Sebutannya adalah ilahan. Tapi kata ilahan, LHN atau Allahan. Tapi kata dasarnya ini kita bisa lihat di bawah. Ya. Kata dasarnya Elah ya atau Allah, Elaha atau Allaha artinya adalah Tuhan. Nah, duluan mana Islam mengenal Allah, Allahnya atau orang Syria? Ini Kristen pertama kali disebut di mana? Di Antioquia, Syria kan? Jadi kata itu mereka ambil dari sebutan orang-orang Kristen untuk Tuhan Israel. Yang dalam bahasanya adalah Allah, L-nya 1. Nah, kenapa nanti L-nya ini bisa 2? Ini terkait lagi dengan tradisi Ethiopia. Karena kalau L-nya 1 ini artinya laki-laki. Allah itu kan tidak punya gender. Dalam bahasa Ethiopia dia tambahkan L1 untuk membuktikan untuk menunjukkan gendernya netral. Makanya jadi ada Allah. Allah. Kalau bahasa Arab itu mestinya nyebutnya Allah. Tapi kita dengar coba orang Islam nyebut ALLAH apa? Allah kan? Itu bukan dialek Arab, itu dialek di luar Arab. Memang mereka ngadopsi ini dari luar Arab. Ini sumbernya. Ini bahasa Proto-Hebrunya begini. Tulisan Proto-Hebrunya. Nah ini. Ini Aramaic Lexicon ya. Itu bahasa Aram. Gitu kira-kira. Nih sumbernya dari ini ya teman-teman ya. Gitu. Allah. Ya Islam itu nuduh Jadi, kita Prof, ngambil kata Allah dari apa? Jadi Prof, kata Allah itu sendiri bukan dari Arab kan? Bukan dari Syria. Justru mereka yang menyerap itu menjadi Allah gitu kan? Allah, iya. Mestinya Islam juga bilang Allah. Itu kayak siapa ya? Rifa sama Zuma. Itu mereka betul melafazkan Allahnya itu. Dia bilangnya Allah. Dia nggak bilang Allah. Dia bilang Allah. Sama kayak kita menyebut kata Allah di Alkitab kan, Allah kan. Kalau mereka nyebut Allah, itu berarti mereka tidak mengikuti bahasa atau kaidah bahasa Arab. Karena memang itu bacanya Allah kalau pakai bahasa Arab. Tapi mereka orang Islam sekarang nyebutnya Allah. Allah, ada W-nya kan. Betul. Itu bukan dialek Arab. Betul. Memang yang dialek Arabnya itu memang Allah. 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 Iya, emang gitu. L-nya pendek bahkan. Ya, jadi untuk umat-umat Islam jangan lagi bilang kenapa kata Allah, kembalikan kata Allah. Loh, kalian yang nyontek saya. Iya. Sebelum Islam ada, saya tanya. Sebelum Islam ada, orang Kristen mendengar kata Allah itu pasti merujuk ke siapa? Yesus nggak? Betul nggak? Yesus dong. Iya kan? Yesus kata Thomas itu apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus pasti merujuk kepada Yesus. Tapi begitu Islam lahir, kata Allah ini dimutilasi. Seolah-olah ini bukan Yesus dan seolah-olah ini tokoh yang berbeda lagi. Dan dia mau menggeserkan bahkan Tuhannya orang ya Israel itu berbeda lagi dengan Yesus gitu. Dia mau memisahkan. Dan kita yang lahir di Indonesia ini berusaha untuk dicekokin
Oh, kamu tuh ngambil bahasa Arab itu dari kami karena itu bahasa Al-Qur'an kami loh. Sebelum Islam ada, orang Kristen di Arab itu sudah ada dan kitab suci orang Kristen itu sudah ada di Arab dan itu sudah menulis nama Allah di situ. Artinya yang ngambil siapa? Yang ngambil mereka. Gitu. Sorry ya Om Willy ya. Sambil makan teri Medan nih kayaknya Om Willy. Itu Bang Pejuang Salary menjawab. Siap, Pak Prof. Thank you Bang Pejuang. Makanya gugatan nama Allah ini kemarin di Malaysia gagal mereka. Mereka mau orang Islam di Malaysia itu menggugat bahwa orang Kristen di Malaysia nggak boleh pakai kata itu. Ternyata gagal kan? Gagal di pengadilan. Iya, karena memang bahasa itu nggak bisa lah diklaim sebagai suatu milik satu agama gitu, nggak bisa. Karena bahasa itu alat komunikasi, masa main klaim-klaim, gitu loh. Bahaya ini memang, terlalu sempit cara berpikirnya. Oke.